Sebuah kreasi kreatif dari para alumni untuk sang alma mater, terlebih untuk Anda semua yang sedang menonton pada saat ini. So, selamat datang di podcast IKA Sinlui 1 Surabaya. Well, pada episode kali ini kita kedatangan dua wanita hebat, dua wanita yang cantik secara fisik dan cantik secara karir. Karena karirnya ini udah kancah internasional. Oke, kita berkenalan dulu. Yang pertama ada Ceyori Kumalasari, alumni Sinlui tahun 99. Iya. Dan pada saat ini berkarir di bidang, boleh disebutkan aja daripada saya salah. Di bidang animasi, kerjaan saya namanya saya sebagai lead effects artist di DreamWorks Animation. Lead Effects Artist, Yes. itu judul karirnya lah ya. Iya. Kalau itu ya. Projectnya kalau dari catatan saya, project yang pernah dikerjakan sama Ceyori ini ada dari Disney, Moana, film Moana. Terus ada How to Train Your Dragons 3. Ya, And then ada Puss in the Boots. Puss in Boots. Ya, all Puss in Boots. The Boss Baby, yang family business. Ada apa lagi, Cek? Trolls World Tour, Abominable. The last one, Kung Fu Panda 4. That's what we're working on right now. Sedang Iya, dikerjakan. iya. Sedang dikerjakan saat ini adalah Kung Fu Panda Yang number keempat. 4. Oke. Dan untuk sejarah pendidikannya dari Sinlui, kuliahnya ke Ya, kuliah ke Ubaya, jurusan Teknik Informatika. Terus setelah itu saya ngambil master di New York University, jurusan Digital Imaging and Design Oke. Dan sekarang tinggal di di LA. LA. Iya. Oke. Sudah berapa tahun di US? Sudah 18 tahun. 18 tahun di US ya. Lama. Iya. Sudah menurut informasi saya juga ternyata suaminya bekerja sebagai animator juga di Iya. Walt Disney. Ya. Wow, oke. Sebelum kita menuju ke narasumber yang kedua, teman-teman, saya akan ajak kalian semua untuk bisa menonton project-project yang sudah pernah dikerjakan oleh Ceyori. Here we go. For generations, this peaceful island has been home to our family. But beyond our reef, a great danger is coming. Legend tells of a hero who will journey to find the demigod Maui. And together, they will save us all. Really? Blow dart in my butt cheek. Wow. It's a hidden dragon world. Toothless, go introduce yourself. Come on, bud! You're nothing without your dragons. Show them what you got, bud. Save him. It's you and me, bud. Always. It's time to get lit. They're still on us. These guys are taking this personal. You were only supposed to create a diversion, Roman. That was complete destruction. What you want from me? I'm Roman Pierce, man. It's what I do. Phase 2. Phase 2? What's phase 2? Pounds away. Holy shit! Speaker box blast go rat tat tat tat. In fact, we about to go up like woo. Oh shit! We're gonna need a bigger truck. Boleh kalau kasih tepuk tangan dulu. Tidak menyangka saya bisa duduk satu meja dengan salah satu yang bikin animasi-animasi tadi, teman-teman ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih banyak sama Ceyori, kita menuju ke wanita cantik yang kedua buat hari ini. Ada Kartika Lucky. Yes.
Hai Kartika, alumni St. Louis lulusan tahun 2016. Ya. Masih muda ya. 2016 lulusnya, dan Kartika Lucky ini sekarang berkarir menjadi seorang sound designer. Betul ya? Yes, Sound betul. designer. Oke. Kita akan mengulik lebih dalam masalah sound designernya nanti ya teman-teman ya. Tapi saya mau tanya dulu, untuk Kartika Lucky lulus dari St. Louis, habis gitu melanjutkan pendidikan di mana? Di Boston Berklee College of Music. Oke, langsung ke US berarti ya. Yes. Oke, dan project yang pernah dikerjakan oleh Kartika Lucky ini adalah game Star Wars Jedi Survivor. Dan juga sekarang menjadi sound design team dari Respawn, betul? Yes, dari Betul ya? Respawn Entertainment. Dari Respawn Entertainment. Dan Kartika Lucky punya portfolio untuk Genshin Impact, Transformer, dan juga God of War. Iya, redesign. Oke. Yap. Doi juga punya website, betul kan? Yes. Apa websitenya? kartikalucky.com. Tuh. Kalau mau ngeliat portfolio berarti bisa di kartikalucky.com itu tadi ya. Oke. Teman-teman, sebelum kita jauh mengenal lebih jauh tentang karir dari mereka berdua, saya akan kasih lihat Anda semuanya portfolio atau project yang pernah dikerjakan oleh Kartika Lucky. Check this out. Jedi. Here we go. After all we've done, the Empire has only grown stronger. Thanks, Bode. Part of the job, Gustus. The Jedi is a threat. Not now that we have this. As long as we fight. Hope survives. Tangan dulu. Apa saya pulang aja kali ya? Kayaknya ini beda kelas sama saya ini di sini. Oke. Wow, kita sebentar. Seperti yang tadi udah saya bilang ya teman-teman ya. Ini adalah dua pekerjaan, dua karir yang asing sekali di telinga saya. Karena jujur ya, Kartika dan juga Cheyori, saya tuh nggak punya teman yang karirnya sama dengan Anda berdua, gitu kan? Jadi saya minta tolong dari Cheyori dulu mungkin ya, sebagai lead effects artist, betul ya? Boleh dijelaskan dengan bahasa yang paling sederhana, karena saya hanya rakyat jelata di sini kan ya. Boleh dijelaskan mungkin apa sih lead effect artist itu? Jadi di bidang animasi, 3D animasi itu kan banyak departemennya. Okay. Ada yang modeling, ada yang animation, ada yang surfacing. Nah, ini saya di bidang effects. Okay. Effects itu termasuk kayak magic or like ledakan, api-api, asap. Like Frozen. Here we are. Itu departemennya kita yang buat. Oh, oke. Terus kayak air atau awan, ya segala macam yang ledakan seperti itu. Oh, jadi yang kita lihat di film mostly kartun ya berarti ya? 3D animation, ya. Cuman ya kita bisa di effects juga ada yang live action. Jadi tergantung kamu kerjanya di mana. Kerjain film animation atau live action. Kok bisa, maksudnya gini, kok sedikit flashback, kok bisa dulu sampai, kalau orang Surabaya itu bilang juntrungannya kok sampai ke sana gitu. Kok bisa langsung arahnya ke sana gitu? Itu nggak direncanakan sih sebenarnya. Dulu kan nggak, waktu kecil kan, waktu SMA masa tahu mau jadi apa itu. Dulu cita-cita apa emangnya sih?
Kalau waktu kecil tuh dikasih kalau ditanyain ya kalau pas umur 3 tahun gitu 5 tahun mau jadi apa? Oh jadi farmasis. Jadi farmasi gitu ya. Soalnya dulu mamaku bilang kalau orang jadi farmasi itu buat obat di mainan gitu loh kan bukan karena duitnya banyak gitu ya maksudnya. Kayak mainan gitu. Buat dulu obat kan sering main masak-masakan campur ini campur itu kayak farmasi kan mirip gitu kan kayaknya enak gitu. Terus kena SMA belajar kimia. Dulu SMA IPA ya aja. Oke. IPA. Tapi semakin farmasi gitu ya. Kena kimia udah nggak jadilah. Terus nggak tahu mau jadi apa gitu kan. Terus di Ubaya S1 itu kita belajar saya belajar teknik informatika gitu kan. Ya I was good, saya bisa lah, cuman kok bosen ya. Kok nggak ada visualnya. Saya mau kerja yang ada visualnya, kita bisa kreatif gitu loh. Terus jadi saya pas untuk master di New York, saya lihat ketemu 3D animation, digital imaging design itu belajar 3D animasi gitu loh. Oh ini apa ya? Saya juga nggak tahu itu, cuman kan kita sering nonton bioskop live action atau 3D animasi dari Disney, DreamWorks itu kan. Oh ya aku suka sih, jadi dulu suka nonton film sama keluarga gitu tiap minggu, filmnya lain-lain gitu ya juga dicoba gitu. Terus saya belajar 3D animasi, terus ketemu effects. Oh itu keren ya, aku bisa buat magic, bisa buat air, buat apa ya udah. Terus akhirnya fokus ke sana. Oke. Gitu. Jadi nggak kayak semua mengalir gitu ya? Iya semua accident, so just like okay, let's just try it. Oke, kita menuju Kartika berarti sekarang. Sound designer. Kalau saya tuh taunya fashion designer, terus interior design gitu kan. Saya baru pertama kali dengar yang namanya sound designer. Apakah itu? Ya, kalau sound designer saya juga. Kalau Anda tidak tahu, sound designer itu jadi kita desain sound effects. Jadi kita kalau audio itu ada 3 department biasanya. Secara garis besar itu terbagi 3 department: music, dialog, sama sound effects. Nah, Kartika ini masuk yang sound effects. Jadi kita bikin semua sound effects konten untuk kalau misalnya game, ya kita semua yang ada di gamenya. Jadi kalau misalnya tadi seperti di video itu ada binatangnya, terus ada robotnya. Yang pedangnya keluar. Ada pedangnya keluar, itu semua, pokoknya semua yang butuh sound seperti itu kita bagian sound effects departmentnya kita yang bikin suaranya. Oke, let me be clear ya. Berarti kalau main ini boleh sebutin platform ya, main TikTok? Yes. Enggak. Oh enggak. Kalau aku nggak salah berarti di TikTok tuh ada konten yang orang tuh ASMR. Iya, betul ya? Iya, betul seperti ya? itu. Kayak gitu ya? Kalau misalnya pernah juga lihat di YouTube, ada orang yang di studio, tapi dia ada di depannya ada TV, terus ada adegan misalnya monster atau apa, terus dia pecah-pecahin barang di studio itu, ya that's what terus I do. Gaki gitu ya. Jadi sebenarnya tidak setiap kali ledakan itu harus memang ngerekam ledakan gitu kan maksudnya? Iya. Bisa kayak kertas atau gimana gitu bisa, ya? Iya, banyak macamnya. Oke. Apakah ini passion Anda berdua hari ini? Jujur lah, apakah ini passion yang menjadi pekerjaan atau flow aja dan menjadi passion? Ya, flow menjadi passion. Flow menjadi passion. Jadi ini sebenarnya kalian berdua sendiri pun tidak membayangkan bahwa nantinya akan berkarir di bidang ini kan? Iya, nggak tahu. Dulu nggak tahu ini ada pekerjaan seperti ini juga nggak tahu gitu ya. Iya. Oke. 18 tahun ya di US. Kalau Kartika udah berapa tahun? 6 tahun, dari 2017. Oke. Project pertama Kartika dulu ya. Project pertama nih, kan kuliah di situ, kuliah di US, habis gitu mungkin ada masa magang ya. Kalau di sini ngomongnya magang. Iya, magang. Betul ya, ada masa magang gitu kan. Masih ingat nggak pertama kali yang benar-benar dapat project yang gede gitu?
Sebenarnya kalau project yang gede pertama kali itu ya yang ditampilin barusan di video itu yang si Jedi. Star Wars ini. Tapi itu memang habis sekolah langsung berapa bulan kemudian masuk ke timnya Star Wars itu untuk kerjain itu. Tapi ya memang kalau yang sekolah pertama kali bisa tahu kenapa kepingin menekuni bidang ini itu ya karena di sekolah itu dikasih project-project kayak klip-klip pendek, cuplikan dari ambil aja misal dari movie apapun gitu ya kan. Mau ini kayaknya ada adegan yang bisa ini kayaknya kita kalau mau coba-coba untuk buat suaranya gitu ya kan, buat latihan gitu. Nah itu ya ambil aja gitu ya pas di sekolah itu lumayan seperti yang Ceyori tadi bilang karena let's just try it out gitu ya kan. Kalau misalnya di cuplikan ini otak kita bisa sekreatif apa sih untuk kayak bikin lagi suaranya dari awal supaya ngerti ini suara apa gitu. Ya lakuin itu aja tuh kayak video pendek-pendek 30 detik 1 menit gitu. Terus ya like when I did it I actually enjoyed it gitu kan. Jadi lama-lama ketemu ya kepingin sih bisa 1 hari kerja untuk film ini atau apa gitu ya. Kalau Ceyori project pertama yang paling gede yang paling inget apa Cey? Moana. Iya, first project gitu ya? Enggak sih, pertama sih Fast and Furious. Oke. Itu film pertama kali. Karena sebelumnya itu film besar loh, Cey. Iya. Film besar, tapi kenapa kamu terkesan seperti Fast and Furious? Iya. Itu pertama sih senang soalnya kan pertama kali lihat namanya di kredit ya di bioskop kan itu seneng banget. Every gitu, Indonesian people likes Fast and Furious. I don't know, I don't really like it. Nah, ya tapi ya awalnya kan karena aku kerjanya di komersial pertama di TV komersial kan ya 3 bulan udah hilang kan komersialnya udah ganti lagi. Cuman ya itu Fast Furious itu yang pertama kali. Oke. Apa hal yang paling menantang? Maksudnya kalau biasanya kalau apalagi bekerja di negeri orang ya, apakah ada struggling moment gitu? Oh ya banyak. Coba boleh cerita share ke kita. Dari awal ya kalau pas sekolah ya gitu Inggrisnya kan belum pintar-pintar. Jadi bingung gitu kan. Padahal kan sempat sekolah bahasa kan? Iya, cuman kan kalau cuman sekolah bahasa sih saya cuman setahun ya, cuman belajar biasa, belajar informal lah ya, bahasa Inggris seharian gitu. Kalau sekolah kan lain lagi, kan sudah bahasanya sudah formal, terus kita harus buat paper, ya. Terus masih loading kadang-kadang kan waktu sekolah gitu ya. Iya, masih susah. Terus habis gitu kayak kebanyakan kalau di bidang effects itu cuma cowok-cowok semua. Oh, really? Ceweknya sedikit. Gitu? Biasanya aku kalau di perusahaan kan saya dulu tuh sering freelance di perusahaan banyak gitu ya. Biasanya saya sendiri, yang cewek sendirian. Terus kemarin juga di DreamWorks sempat 2 tahun tuh saya cuma cewek sendirian gitu loh. Jadi kadang tuh nggak dianggap gitu loh, karena cewek kan itu bidangnya terlalu teknikal gitu ya. Kan very technical. Biasanya yang cewek-cewek kan nggak suka kalau technical gitu, jadi nggak dianggap. Terus udah karena cewek internasional bahasa Inggrisnya nggak pintar gitu kan, jadi nggak terlalu diseriuskan lah. Jadi I have to prove myself that I can do it. Tapi sebenarnya Ceyori suka yang lebih teknikal, lebih rumit gitu, lebih suka gitu maksudnya? Iya, soalnya saya kan jurusan S1-nya teknik informatika, jadi sudah maksudnya pendidikannya kan programming, so it's very technical, so it helps with my job right now. Kalau kamu Kartika mungkin ada masa-masa struggle yang dialamin? Ada sih, ya dulu cari misalnya kalau pas dari sekolah itu udah pikirannya, ntar kerjanya habis sekolah ini mau ngapain gitu ya kan, apalagi sebagai kayak masnya international students, kita imigran kan di Amerika, waktu kita nggak banyak karena setelah lulus kalau belum dapat kerjaan itu kita nggak boleh stay lama-lama di sana tapi nggak punya kerjaan. Iya, jadi cuma 1 tahun. Iya kan, cuma 1 tahun itu. Jadi beneran pas lulus, semakin mendekatin lulus tuh udah kayak
udah kayak time bomb gitu kan, kayak waktunya tuh mundur terus tiap hari tuh kayak aduh nervous gitu ya kan. Jadi ya tantangannya mulai dari situ, dari kerja tuh udah sambil nyelesain sekolah sambil stres cari kerja juga ya kan. Tapi juga itu lapangan kerjaan ya ini sound design aja nggak banyak yang denger gitu ya kan. Apalagi di sana juga lapangan kerjaan tuh nggak banyak untuk pekerjaan itu kan. Sedangkan udah mulai banyak orang-orang di sana itu yang mulai sadar aware akan pekerjaan ini. Jadi mereka juga yang apply banyak, tapi yang nawarin pekerjaan itu paling 1 tahun cuman ada beneran kayak 2 atau 3 game studios yang cari gitu ya kan. Jadi beneran udah kompetitifnya tuh udah mulai kerasa gitu ya kan. Tapi ya terus seiring berjalannya waktu juga ada misal masalah visa gitu, waktu kayak iya kan visa kerja, waktu kerja itu susah ya? Susah, iya. Harus minta sponsor. Harus minta sponsor, belum tentu perusahaan itu mau sponsori kita kan, soalnya mahal kan ya. Iya, apalagi untuk posisi yang masih, kalau kita kan ya namanya habis lulus sekolah, pekerjaannya juga levelnya startnya dari nol kan, dari bawah. Itu nggak banyak juga company yang mau sponsor visa untuk level dari bawah gitu. Tapi teman-teman kerja supportive semua kan di situ? Bisa, untungnya mereka kayak support, kayak they provide everything yang apa Kartika butuhin gitu. Kalau misalnya butuh recommendation letter, pasti orang-orang di kantor itu mau bantu. Kalau gitu. Ceori udah 18 tahun di situ, pasti circle-nya banyak orang US ya. Ya. Kalau Kartika, apakah saat ini circle-nya masih banyak orang Asia gitu? Kalau di tempat kerja mostly ya orang American semua ya kan. Karena juga it's an American video game company yang banyak suka main game juga orang Amerika. Jadi mereka juga kayaknya orang Amerika suka gitu kalau kerja untuk kayak di video game company. Justru kayak orang Asia itu kalau misalnya yang di luar negeri, mereka jarang gitu yang mau masuk di dunia entertainment gitu. Oke. Ya. Kita masuk ke ranah project aja dulu ya. Saya penasarannya gini. Kalau tadi saya lihat di videonya projectnya Ceori, ya kan? Itu kan berarti mungkin Ceori ada yang bikin flame or yang paling susah bikin animasi apa, Ce? Magic. Magic like? Magic, it's any animation like, for example, like you said, Frozen, right? Frozen kan magicnya, ya itu kan kita nggak ada referensinya. Kalau kita buat api, buat air, buat laut, buat ledakan, kita ada referensi aslinya kan ada. Nah kalau magic kan bayangan orang masing-masing berbeda, kan ya. Jadi kita direkturnya maunya begini, tapi art direkturnya maunya begini. Sorry. Berarti alurnya ini adalah Ceori dapat dari direkturnya adalah scene polosan gitu maksudnya? Iya, tergantung perusahaan sih. Ada yang kita, kalau untuk di DreamWorks kita punya art department. Mereka yang buat gambar. Ini idenya magicnya, style frame-nya. Ini magicnya warnanya hijau seumpamanya. Terus bunder-bunder atau apa, nggak tahu lah. Ya, jadi ini desainnya, terus nanti direkturnya yang dilihat, mungkin ini dia sukanya yang biru umpamanya. Terus kita dikasihkan ke kita, terus kita yang buat. Tapi kan itu kan gambar kan tidak bergerak. Kita yang buat bergerak, itu motionnya gimana, itu kreasinya Ceori sendiri. Iya, dia yang ngasih tahu, maksudnya dia pengennya gimana. Cuman kan lain ya, di pikiran sama yang dibuat itu kan berbeda. Jadi susah gitu loh, maunya begini, tapi berarti besar kemungkinan dong, Ce, misalnya sketsa jadi kasih ke Ceori, terus Ceori bikinin 3D-nya gitu sesuai dengan kreasinya Ceori. Besar kemungkinan waktu disetorin itu revisi by revisi. Oh ya banyak. Banyak? Ya versi, ya kadang versi diminta, coba 3 version or 10 version. Oke, kita ambil contoh aja si Frozen ya, kan everybody knows Frozen, oke? Cece bikin 3 versi waktu dia magic gitu kan? Gitu. Bisa pertama mungkin muter gini gitu. Atau satu cuman keluar begini. Like sparkling gitu kan? Terus ada yang satunya salju misalnya gitu. 3 ini Cece store nih. Maunya yang gimana? Terus warnanya. Pernah nggak dari itu nggak ada yang dipilih gitu, disuruh revisi semua? Of course. Itu biasa terjadi? Iya.
Nggak kepingin jambak gitu? Jatuh sudah biasa. Sudah biasa. Pertama awal sih, like oh my god, like you know, it's like what do you want? Like especially kalau DreamWorks sama Disney itu masih teratur ya, soalnya mereka punya art department sendiri. Kalau umpamanya live action atau komersial tuh kita kan punya klien, kita buat effects ini buat klien gitu ya. Itu mereka nggak tahu maunya apa. Itu tambah buyung lagi. Kita make something cool. Like what's cool? Cool for you and cool for me might be different. You might like green, I might like orange or something. Betul. Jadi kita bisa buat versi 10 pun dia nggak suka. Cuman nggak bisa menjelaskan ke kita maunya apa, gitu kan? Soalnya mereka bukan artis ya, orang biasa yang cuman pengen lihatnya keren gitu, tapi nggak tahu kerennya, jelasin kerennya itu gimana. Ya kadang-kadang memang kan kalau namanya effects itu kan nggak bisa diucapkan dengan kata-kata ya, kepinginnya gimana maksudnya, ya kan? Jadi harus dilihat dulu contohnya, dikerjakan dulu, baru kurang ini gitu ya. Itu jadi scene by scene gitu ya, Ce? Oh iya, shot by shot, ya. Jadi satu scene gitu kira-kira berapa lama waktu Cece ngerjainnya? Tergantung ya, kalau umpamanya difficult shot, it could be a month. A month? Ya. Just for one scene? Ya, one shot. One shot? Paling cepat? Ya, 2 hari. Paling cepat tuh 2 hari ya? 1 hari lah, kalau sudah biasa gitu ya. Kalau kita sudah di effects sudah lama, kita bisa cepat. Umpamanya kayak debu kayak kaki di lantai gitu kan, ada debunya keluar ya. Itu bisa half a day, berapa jam sudah jadi. Oke. Sekarang kita ke sound designer, Kartika Luke. Sound designer, kalau lead effects artist sedikit banyak, aku udah nangkep nih kerjaannya ngapain aja gitu kan. Cukup sulit juga ya ternyata. Kalau sound designer coba scene by scene juga? Scene by scene juga. Shot by shot juga shot ya. By shot. Paling susah apa tuh? Kalau menurut Kartika personally paling susah itu creatures. Jadi monster, terus binatang. Karena kan pasti kalau kita especially in a environment setting, pasti kan nggak mungkin yang hidup di situ cuma orang-orang. Pasti kan mereka yaitu desain kayak ada binatang. Binatangnya pun nggak selalu yang membahayakan ya, nggak selalu yang nyerang yang ya we consider enemy gitu ya kan. Ada yang cuman ya lewat-lewat doang kayak tikus gitu atau kayak ayam ya kayak gitu-gitu kan. Nah tapi yang lebih challenging lagi kalau in a Star Wars world everything is not real, nggak bisa kita cari referensinya di dunia nyata ya kan. Iya, kalau betul. Kucing di dunia nyata kita lihat langsung tahu itu kucing. Kalau kalian misalnya kayak in a fictional world pasti semuanya itu ya gitu bikinan kan. Jadi kita nggak bisa bikin suara yang exactly sama, kita taruh suara kucing gitu di situ, nggak boleh. Jadi kayak kita harus bikin sesuatu yang memang terdengar artificial. Jadi tujuannya itu memang it's not real gitu. Kayak jadi gitu, itu memang harus kalian di-push untuk berkreasi di sini. Iya, memang harus bikin sesuatu yang kita nggak bisa cari di dunia nyata ini. Oke, dan kalau kamu ini kerjanya tim. Kita tim. Misalnya nih ada satu shot kayak tadi si Star Wars Jedi lagi perang tuh ya. Itu ada scene itu kan. Itu kalian membagi tugasnya dalam satu tim atau gimana? Iya, biasanya membagi tugasnya itu berdasarkan yang ini AI or enemy yang kita bisa interaksi gitu kan. Nah, itu kita dibagi ada karakternya siapa aja itu. Nah, itu terus nanti dibagi lagi yang satu orang A pegang karakter ini gitu. Atau lagi nanti dibagi lagi kalau itu udah habis semua karakternya udah dibagi rata ya kan, siapa aja yang pegang. Terus kita punya levels in general. Jadi misalnya dalam satu game kan areanya banyak, seperti movie kan areanya pindah-pindah terus gitu kan. Nah, itu satu area dikasih Kartika pegang forest and Kartika pegang ini yang kayak planet luar gitu atau apa gitu. Nah, mungkin teman-teman penasaran juga ya, di sini pasti banyak yang pecinta Star Wars, oke? Lightsaber. Tadi Ciyori juga tanyakin itu. Lightsaber, kita penasaran lightsaber itu suaranya dari apa kok bisa bagus gitu? Lightsaber itu suaranya dari, jadi
di Star Wars movies yang pertama banget, yang awal banget, itu sound designernya tuh namanya Ben Burtt. Nah, Ben Burtt itu dia dulu waktu kerjain movie Star Wars itu dia ada proyektor yang kalau dia digerakin itu ada memang suara aslinya itu dia bisa bunyi gitu kayak proyektor waktu digerakin bunyi gitu kan. Nah, lightsaber kan suaranya gitu. Nah, itu sama dia direkam, dia kayak terinspirasi aja. Oh, ini kayaknya cocok gitu ya kan. Terus dia rekam ternyata emang bener cocok. Nah, itu jadi makanya udah setelah itu jadi ikonik banget suaranya kan. Orang kok denger suara itu langsung tahu, oh ini kayak di Star Wars movie kayak lightsaber gitu ya kan. Nah kalau udah ada hal-hal yang kayak gitu untuk Star Wars itu yang kita udah nggak boleh ganti. Apapun Star Wars media kedepannya yang akan muncul, itu suara lightsaber itu nggak akan ganti. Harus itu. Harus pakai itu. Jadi mereka dari Lucasfilm akan kirim filenya ke orang-orang yang ngerjain apapun proyeknya itu. Dan tadi Kartika juga udah cerita teman-teman ya bahwa di kantornya dia itu sudah punya database banyak sekali masalah sound effects ya. Yes. Tapi tidak menutup kalian dituntut untuk berkreasi lagi. Iya. Ya kan? Kayak project Star Wars Jedi Survivor itu berapa lama maksudnya ngerjainnya? 3 tahun. 3 tahun? Iya, I think itu mereka udah mulai dari 2019 atau 2020 gitu. Terus kita baru rilis 2023. Oke. So Cheyori dan juga Kartika ini hidup sehari-hari Anda berdua ini berurusan dengan PC. Di depan komputer dia juga 8-10 jam ya. Anda berdua berdiri di depan PC every single day. Ya, duduk aja begini. Dan yang pakai kacamata saya dong. Ini sudah lasik. Kalau ini konteks. Oke, wait. Pernah bosen nggak? Pernah ada satu titik di mana, aduh, pengen ganti bidang gitu? Ya iyalah kadang. Ya. Oh, udah capek gitu. Apalagi Cheyori 18 tahun kan udah. Bener ya, berkarir di sini? Berkarirnya 15 tahun. Oke. Ya, 15 tahun berkarir di ya, bidang yang sama. Ada titik yang bener-bener I need a holiday. Oh ya, like right now. Apalagi suami kan juga animator kan. Ya, jadi sama. Kayaknya setiap hari kan urusannya sama nih di PC aja gitu kan. Jadi ngomelnya sama, ngerti. Tapi maksudnya kalau Cheyori sama suami sama-sama dengan satu bidang yang hampir sama gitu kan, animator dan efek artis gitu, bisa saling membantu gitu? Ya bisa. Kadang aku kalau untuk effects ya seperti daun jatuh ya, daun jatuh kan biasa daun jatuh biasa gini. Cuman kadang mereka daun jatuhnya mau ke arah ke karakternya atau biar bisa pas jatuh lebih sinematik. Nah, dia sebagai animation kan ngerti. Jadi waktunya gimana aku terlalu cepat atau terlalu lambat atau ini nggak halus. Dia yang bisa lihat gitu loh. Jadi saya what do you think about that? Oke. Kartika juga pernah ada di titik di mana ya, bosan banget nih. Wah iya, apalagi sempat beberapa bulan terakhir sebelum rilis ini kita banyak overtime kan. Jadi benar-benar udah bukan 8 jam lagi, lebih dari itu di depan komputer. Dan itu capek dari yang pertama awal masuk kerja tuh excited gitu. Kalau udah diperes habis-habisan udah enggak. Aduh, ini kayak ini lagi gitu ya. Maksudnya tuh kayak udah capek gitu. Tapi ya I think overall waktu kayak beneran kita ngelihat udah makin lama pekerjaannya tuh makin jadi, makin polish tuh ada rasa seneng tersendiri, kayak puas gitu rasanya gitu. Oke. Iya, kalau aku kan kadang-kadang memang bikin video-video tentang anak-anak gitu kan. Iya. Tentang anakku 2 gitu maksudnya. Like content creator gitu kan. Terus ada satu momen itu memang benar-benar bosen ngedit, terus harus ngerekam, ngedit dan segala macam. Tapi video itu nggak pernah bosen untuk aku lihat. Apakah itu juga berlaku untuk Anda berdua? Kalau tiap kali melihat hasil karya sendiri itu, bisa gini ya, bisa gini ya gitu. Kayak kalau saya udah bosan gitu. Pertama sih seneng udah jadi ya. Kalau baru-baru gitu jadi, udah terus gitu Kartika juga mungkin ya itu pun sebenarnya kayak karena untuk scope kita kayak maksudnya untuk semua pekerjaan yang kita harus lakukan nggak mungkin apalagi udah
keburu waktu, kejar waktu gitu kan. I don't know if you ever felt that. Cuman di project tuh saking kayak banyaknya kerjaan yang kita harus lakukan, nggak mungkin semuanya itu equally sama sesuai ekspektasi kita ya kan. Ada satu ya kan, it's never perfect. Ada sesuatu yang kita kayak oke, I really like this gitu. Tapi ada sesuatu yang, aduh ini kemarin kayaknya, ini bisa lebih bagus lagi. Kayak kita malah jadi fokus sama kurangnya apa gitu kan. Kalau yang hal-hal yang kayak gitu tuh pasti yang kita kayak, kalau pas lagi di game itu, udah skip aja gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita seneng tuh bisa kayak, ya itu exactly what you thought, kayak nggak pernah bosen gitu ya. Oke, berbicara dengan dua karir Anda ya, lead effect artist dan juga sound designer, apakah banyak orang Indonesia yang terjun di dunia ini juga? Dari kacamata Anda berdua aja. Jarang sih, ada sih memang di bidang CG ya. Kalau animator di Indonesia, udah mulai banyak ya, kalau animator ya. Di Amerika lumayan sih, kita punya grup sendiri ya. Grup, Indonesian people? Diaspora CG, like, tapi nggak terlalu banyak lah. Berapa member tuh? Maybe 30. Oh iya, masih nggak terlalu banyak juga ya. Iya, itu seluruh Amerika. Dan semuanya gitu. tinggal di US tuh. Iya. Kalau sound designer? Video game sound designer orang Indo sejauh ini belum. Only. Ya, ada sih, maksudnya ada yang di sekolah dulu, waktu di uni, ya ada orang Indo yang tertarik untuk bisa video game sound design, tapi mereka belum kerja. Jadi di industri, kalau misalnya di game company gitu ya belum ada. Kartika, kamu hanya untuk game aja atau movie juga? Awal belajarnya sama, tapi iya, Kartika nggak terlalu banyak involved di film industri sih. Iya. Tapi jadi bisa kan maksudnya? Bisa. Untuk karir kamu saat ini kan bisa kan? Bisa, maksudnya untuk karena cara untuk kerjanya sama. Cuman bedanya kalau video game harus ngerti teknikalnya juga gitu. Kalau misalnya movie pretty much yang apa tadi Kartika bilang, kok pernah lihat video orang di studio ngapain gitu ya kan. Ya itu pretty much kalau movie full kayak gitu. Tapi kalau game itu kita masih harus belajar sedikit-sedikit programmingnya, sistemnya apa gitu-gitu. Jadi agak ada perbedaan sedikit waktu kerja, tapi untuk sound effects-nya itself itu sama. Gitu. Oke. Kalau teori berarti hanya mengerjakan movie aja ya? Belum, apakah pernah juga game atau bisa mengarah ke sana? Belum, game belum. Dulu komersial, mirip-mirip lah, cuma kan dikit yang cuman 30 second. Terus kalau untuk game itu agak beda sedikit. Memang bidangnya sama, cuman karena kalau di movie kan bisa as high res as possible. Paling paling bisa kelihatan bagus. Kalau di game harus sesimpel apapun. Kelihatan bagus tapi harus sesimpel biar bisa di loadingnya nggak lama gitu loh. Jadi lain lah, agak lain sedikit. Oke. Kita flashback lagi ya. Ini kan podcastnya Ika Sinlui 1 Surabaya. Apa yang paling diingat dari Sinlui 1 Surabaya? Ini secara dua generasi yang berbeda ya teman-teman ya. Satunya generasinya Sidul. Tahu film Sidul kan ya pasti? Kartika pasti nggak tahu nih. Nggak tahu, Kartika nggak tahu pasti ya kan. Yang satu zamannya Blackpink. Iya kan? dua generasi yang berbeda, saya di tengah-tengahnya gitu kan. Kalau Cheyori dulu waktu sekolah Sinlui IPA ya. Iya. Apa yang paling diingat momen di Sinlui, Coy? Banyak orang, banyak. Guru aja deh. Coba kalau guru siapa yang paling dulu paling diingat gitu? Pak Yo sama Pak Yo, Bu Imel. Bu Imel saya nggak tahu. Nggak tahu ya. Pak Yo masih tahu saya. Ibu Imel matematika, Pak Yo fisika. Dulu itu kalau nggak salah ada yang namanya, mohon maaf kalau saya salah ya, ada Pak Thomas ya kalau nggak salah ya. Ada. Betul ya? Ada. Geografi ya. Ada, ya. Waktu Cheyori. Kayaknya. Masih ada Cheyori. Iya. Itu kantinnya waktu itu ada berapa waktu Sinlui di zamannya Cheyori? 1 ya? Satu aja. Soto itu. Tiga. Ada tiga. Soto rukun. Sebelahnya tuh kantin kayak makanan kecil lah, packaging. Paling pojok itu sebelah lapangan basket. Yang sekarang juga masih ada. Ada soto legendaris dong waktu zaman nggak ada tuh. Pak Rukun.
Pak Aku Rukun. ingatnya Rukun itu sama Batagor di depan pagar. Oh ya, Batagor itu masih ada harusnya tuh. Oh, ya, kan pentolan. Pak Sadak. Pak Sadak, betul. Pak Sadak tuh banyak iklan ya di sini ya ternyata ya. Waktu dulu sekolah SMA gitu masih zaman ranking kan ya, Ci, bener kan? Masih ranking 1. Nah, itu Ci ranking berapa tuh waktu itu? Nggak tahu. Udah lupa ya? Nggak tahu. Apakah termasuk atas-atas? I don't know. See, even don't remember, guys. Oke. See, it doesn't matter. Iya, betul. It doesn't matter. Betul, setuju. Kita simpan itu untuk konklusi aja ya. Kalau Kartika IPA atau IPS? IPA. IPA. Oke, IPA waktu kalau Kartika harusnya gurunya nggak jauh beda sama aku sih. Wali kelas dulu siapa? Wali kelas ada 3 harusnya kan? Hah? Iya, kan dari kelas 10 Iya. Oh. Coba. Oh, kalau Ceyori itu masih ada beda jam ya, Cey ya? Jam siang sama jam pagi ya? Oh iya, Kartika dulu itu waktu sampai zamannya kakak aku sih. Itu Sinlu itu ada 2 jam. Yang satu masuk pagi, yang satu masuk siang. Ceyori waktu itu yang masuk pagi. Nggak pernah ngasihin yang siang. Enggak. Kalau yang siang tuh pulang. Siang pasti, kelas 2 siang. Ceyori? Paginya kelas 1 sama kelas 3. Oh, kelas 2 siang. Tuh kan lupa. Itu siangnya sampai jam berapa kok waktu itu? Masuk jam? Setengah 2 mungkin. Setengah 2? Iya, pokoknya yang pagi itu pulangnya jam 1 lebih 15. Oke, yang setengah 2 masuk berarti sampai jam... Setengah 7 malam. Can you imagine it? Sampai setengah 7 malam sekolahnya. Iya. Ngerjain PR-nya jam berapa coba? Pagi. Jamnya kebalik loh. Ya, kebalik. Tapi sekarang udah nggak ada, waktu zaman saya juga udah nggak ada. Sekarang cuma 1 jam 6 sampai jam 2. Betul. Jam 6. Masuk jam 6. No. 6.30 loh. 6.30, start 6.30. Dulu aku tuh 7.15 kalau nggak salah. Iya. Nomor 45 5. ya, hampir sama lah. Dulu wali kelas siapa? Nggak ingat, jujur. Nggak inget loh. Tapi ada guru yang diinget dong. Ada guru yang diinget ada, tapi bukan wali coba kelas. Gurunya siapa? Bu Retno, Oke. Terus ya Pak Yu, ingat. Pak Yu. Oh, kalau Pak Novan siapa yang tidak ingat itu ya? Kita cari Ceyori nggak tahu pasti Pak Novan ya. Pak Novan itu guru paling terkenal sekarang, Ci. Oh ya? Dia ngajar fisika ya kalau nggak salah ya. Kimia. Fisika atau kimia ya. Dan dia termasuk manajer tim DBL-nya Sinlui sampai saat ini. Basket. Jadi di Surabaya ini kan ada DBL competition. Kompetisi basket. Nah, Pak Novan tuh pansosnya dari situ tuh. Dari manajer basket terkenal banget dia. Oke. Oh, aku ingat ada Pak Yori sama namanya. Jadi kalau dia pas datang kalau nggak salah komputer atau apa gitu loh. Jadi kalau datang kelas mereka anak-anak pasti Yori. Karena nggak betul gara-gara cuma bapaknya pas masuk. Kalau dulu Sinlui zamannya Ceyori ini masih tiap 1 minggu sekali upacara kah? Iya. Upacara kalau kita udah enggak ya. Nggak ada upacara sekarang. Upacaranya waktu hari kemerdekaan. Ya, cuman itu. Gitu. Jadi just Independence Day. Kalau Ceyori kayaknya masih seminggu sekali ya. Betul ya kok ya? Betul ya, di lapangan basket. Iya kan? Panas-panas. Panas-panas. Itu pernah masuk ruang tatip? Ketertiban? Nggak pakai sabuk. Pernah? Kartika pernah? Berkali-kali? Berkali-kali. Aku nggak ingin masuk ruangannya, cuman pernah dipanggil gara-gara rambutku dicat. Jadi aku pas ngecat rambut coklat gitu kan, pasti sembunyi di bayangan, nggak mau di hari kalau matahari kan kelihatannya ya. Itu yang shaded. Kuku panjang. Kuku panjang enggak. Kalau Kartika seringnya pelanggaran apa dulu? Pelanggaran apa ya? Pokoknya dulu yang paling parah itu karena kelas itu kan harus bersih setiap kita pulang sekolah. Kalau enggak, pokoknya ada standarnya lah. Maksudnya nggak usah yang bersih-bersih gimana, tapi pokoknya nggak boleh ada 10 botol tersebar di pasang terus di lantai itu nggak boleh kan. Nah itu nggak tahu kenapa kita udah ditegur berkali-kali, tapi masih aja anak-anak kayak gitu sampai ke 3 kali atau ke 4 kali akhirnya beneran dikunci kelasnya. Ini kita satu kelas seharian nggak boleh masuk. Dari pagi kita ada yang masuk, biasa kan ada yang datang pertama apa-apa, kok dikunci ya gitu. Mereka udah nggak bisa masuk. Makin lama makin orang satu kelas udah datang semua nggak bisa masuk semua. Terus sampai pulang gitu di luar kita nggak boleh masuk beneran.
Oh, itu gurunya yang nggak datang? Ya gurunya datang tapi ya gurunya bilang ya salah kalian gitu ya. Salahmu dewe gitu ya. Tapi enak juga ya seharian di luar pelajaran. Iya, nggak boleh masuk. Kenapa itu tidak terjadi waktu aku sekolah ya? Sehari aja terus semuanya kapok. Pagi-pagi ya. Kalau zaman kamu masih ranking paralel gitu nggak? Masih. Ya. Kalau kamu termasuk atas, medium, low? Kalau atas udah jelas enggak. Udah jelas enggak ya. Tapi ya mungkin medium ya. Atau yang agak bawah-bawah kali ya. Tadi yang lupa aku tanya, kalau Kartika dulu waktu SMA sebenarnya cita-cita apa tuh dulu bayangannya? SMA cita-cita awalnya yaitu pengen masuk IPA supaya hopefully mungkin bisa yang lebih akademis gitu lah ya, dokter atau apa gitu ya kan. Tapi ya ujung-ujungnya musik. Semua orang tuh sampai waktu kaget sih mereka pas kayak tanya, oh mau kuliah apa? Karena udah kalau IPA kan biasa orangnya udah pasti yang kayak oh baik yang masuk kok jadi apa sipil atau arsitek atau dokter, banyak semuanya kayak gitu kan. Terus atau teknik kimia lah apa gitu. Terus saya yang pas saya Kartika kayak loh musik gitu, mereka semua kayak kaget gitu ya. Tapi Kartika basically bisa main musik? Bisa piano. Oh bisa piano, jadi piano. Ada basicnya ya? Ada background, jadi memang kepingin masuk musik karena bisa piano, mungkin mau kayak coba audisi daftar sekolah musik gitu ya. Oke. Kita masuk ke pertanyaan dari rakyat jelata yang di belakang sana itu. Ini ada pertanyaan untuk Ceyori dulu aja ya. Iya. Program yang dipakai untuk membuat efek-efek apakah seperti program-program yang ada di masyarakat, semisal Adobe After Effects? Namanya Houdini, Side Effects Houdini. Houdini Sound Effects. Side Effects Houdini. Oke. Itu kayak Maya kan Autodesk Maya. Ini Houdini ini adalah yang Ceyori pakai setiap kali. Yes. Dan itu memang udah mencakup semuanya gitu sih. Iya. Wow. Bertemankah dengan yang punya Houdini? Oh, enggak. No. Oke. Nah, next one untuk Kartika. Apakah Kartika mempunyai alat-alat rekam sendiri untuk membuat suatu sound effect, misal di rumah atau di itu punya alat-alatnya sendiri? Ya, biasa kita ini yang paling umum orang tuh kalau misalnya memang mau kerja jadi sound designer atau sound apa ya itulah ya yang sound effect, anything sound effects related itu kita diusahakan kemana-mana itu bawa handheld recorder. Jadi ada namanya. Kamu bawa sekarang? Enggak. Ya besarnya kira-kira satu kayak HP gini kan. Okay. Tapi itu kayak ada microphone kayak bunyi gitu juga. Bukan. Itu apa H5. Zoom H5 ya, Zoom H5. Ya, kebanyakan orang pakai itu, ada yang pakai Tascam, ada yang pakai Zoom, tapi ya memang Zoom udah kualitasnya terbukti lah ya, orang-orang bilang kok punya Zoom aman lah pasti. Meredam noise gitu maksudnya? Enggak juga, tapi just to capture and if you find anything interesting, misalnya lagi jalan-jalan, pernah juga saya emang Kartika kayak pas jalan-jalan kemana gitu, oh ternyata ada something interesting, pasti lagi lewat di dekat danau gitu kan, terus ada kayak banyak angsa gitu, mereka rame gitu ya kan, kayak that's very interesting gitu ya kan, ya itu bisa kayak waktu misalnya nggak punya recorder kan, susah kapan lagi bisa recreate that scene ya kan, jadi ya udah harus memang kemana-mana kita bawa gitu, terus ya punya itu wajib, terus satu lagi paling ya kalau untuk yang pakai di studio gitu kita punya Rode NTG3. Jadi kemana-mana bawanya itu. Gitu, ya. Meskipun lagi pacaran gitu tiba-tiba ada ayam gitu, kamu ngerekam dulu ya berarti ya. Oke. Sama kalau ada asap lucu gitu aku ngeliatin. Gimana jalannya gitu. Something like anything. Oke, jadi kayak udah di mindset ya, kalau misalnya ada sesuatu yang unik kalian akan langsung grab it gitu kan. Iya. Kembali ke masalah karir ya berarti. Selama perjalanan dari awal sampai akhir kayak gini kan, ada satu momen yang paling ini peak momenku nih, maksudnya dalam karirku 6 tahun ya. Dan 15 tahun berkarir nih. Ada nggak? Wah, nih puncak karirku nih di sini nih. Ada momen itu nggak?
Pasti ada dong. Ya, sombong dikit nggak apa-apa, Cek. Puncak sih belum ya, kan sekarang saya sudah jadi lead, jadi kayak ketua gitu, salah satu ketua di DreamWorks Animation. And saya sebagai cuman satu wanita yang jadi lead effects at DreamWorks Animation. The one and only woman? Yeah. Oh, right. Okay. So as a lead, yeah. So that's kind of cool, like. Dari orang yang dipandang sebelah mata. Iya, aku lahirnya di Sumatera, di Riau. Anak Riau. Oh iya loh, teman-teman. Informasi saya ini ya. Ternyata Cheyori ini nggak banyak orang yang tahu nih. Ternyata Cheyori ini pernah mewakili Provinsi Riau dalam ajang Ratu Kecantikan Miss Indonesia 2005. See? Tapi lucu pas aku jadi Miss Riau itu medoknya. Dia nggak boleh ngomong. Oke. Nggak boleh ngomong banyak-banyak. Ini waktu zaman kuliah aja. Iya, terus aku memang daftar. Oke. Keinginan sendiri berarti ya. Daftar terus habis gitu dipanggil tapi disuruh mewakili Riau. Soalnya jarang yang dari Berarti Riau. Dulu sempat kepingin menjadi public figure dong? Ya dulu saya model. Oh, waktu kuliah memang modeling. Yeah, I see. Catwalk. Oh, jadi dari modeling catwalk menjadi berkarir di belakang komputer loh, guys. Arahnya yo suka berbelok-belok dia. Nyari dulu kan, pas passionnya di mana. Kalau Kartika dulu SMA ekskul apa? Ekskul, futsal. Gimana? Serius? Ekskul futsal loh. Futsal apa? Futsal sepak bola yang indoor. Sepak bola indoor tuh pasti cowok semua kan? Enggak, ada futsal cewek. Oh, waktu zaman kamu ada futsal cewek ternyata? Ada dong. My God. Dulu saya di Sampurna, kamu Sampurna acara. Di Cafe Sampurna jadi waiter. Cafe Sampurna? Yang mana? Di Sampurna kan ada. Sampurna ada cafe kan? Ada restorannya sekarang. Sampurna di Jembatan Merah Plaza. Oh, iya. Oh, pernah jadi waiter sih. Ya. Oh, wow. Pas kuliah. Hidup itu nggak bisa ditebak ya, teman-teman ya. Iya. Oke. Karena keterbatasan waktu, jadi kita harus menuju ke pertanyaan terakhir ya, teman-teman ya. Ini sebenarnya bukan pertanyaan terakhir, tapi ini adalah kalimat perintah untuk mereka berdua. Cheyori dan juga Kartika. Oke, di momen kali ini kan yang nonton ini kebanyakan para alumni, terus tidak menutup kemungkinan juga siswa-siswa St. Louis yang masih belajar di St. Louis, dan juga orang-orang lain di luar sana yang mungkin juga sedang ingin membangun karirnya, atau mungkin sekarang ada yang lagi struggling untuk masalah edukasi pendidikannya. Mungkin Kartika dan Cheyori ada yang mau disampaikan untuk mereka-mereka yang lagi berjibaku di luar sana. Kartika dulu deh, coba. Oh, ini di sini. Ya, untuk students yang masih mungkin figuring out what to do gitu, I think ya terus semangat, jangan pantang menyerah, terus jangan takut untuk mencoba hal baru, ya kan? Karena Kartika juga ketemu passionnya juga waktu setengah berjalan kuliah udah berjalan, terus di tengah-tengah tiba-tiba ketemu hal baru, ya jadi kayak jangan takut untuk mencoba hal baru aja sih. Terus ya St. Louis nggak gampang loh, kayak aku sendiri dulu kayak struggling kan di St. Louis, ya kan? Jadi jangan lupa kayak motivasi, kayak semangatnya itu jangan dilupain, tetap terus kayak dimanapun, walaupun di St. Louis, setelah St. Louis terus kayak semangat terus, jangan padam apinya itu ya kan. Kayak kalau misalnya di sini udah berjuang terus, kayak kuliah berjuang terus, nah kerja juga berjuang terus. Mantap. Ya kan. Cheyori sekarang, coba Cheyori say something. Ya sama, sekarang kalau masih sekolah, kalau nggak tahu mau kerja apa, mau karir apa, it's okay, you'll figure it out, and and if kalau nilainya nggak jelek-jelek ya nggak apa-apa, tapi kita bisa kalau dengan kuasa ada harapan, just keep practicing, and you'll be much better. Just keep practicing. Betul banget. Mungkin dari dua narasumber ini saya sedikit bisa menyimpulkan ya teman-teman ya. Kesimpulan pertama mungkin adalah masa-masa SMA di St. Louis terutama ya,
Shin Louis itu tidak mudah, betul, saya setuju. Dari dulu Shin Louis itu tidak mudah secara akademis ya. Iya. Tapi Shin Louis itu bagus banget dalam pembentukan karakter, setuju ya? Ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang sekarang masih sekolah, masih SMA di Shin Louis dan masih struggling dengan aduh kok berat banget nih matematika, kimia, fisika dan segala macamnya. Ya jangan dibawa stres gitu kan, let it flow aja. Terkadang jalan karir kita itu belum terlihat waktu masa SMA, ya. Terkadang bisa aja terlihat di masa kuliah, bisa after kuliahnya juga bisa. Seperti pengalaman dari Chayori dan juga Kartika, mereka baru benar-benar menemukan jalan karirnya mereka sekarang itu waktu kuliah dan after SMA lah pokoknya kan. Itu baru mereka benar-benar menemukan, oh, this is my passion. Ini adalah karir yang akan kita bangun gitu. Dan jadi jangan lupa belajar keras boleh, tapi jangan lupa bersenang-senang untuk di masa SMA, betul ya? Right. So thank you banget Chayori dan juga Kartika, thank you banget udah sharing pengalamannya hari ini. Ini benar-benar membuka mata saya ya, personally, untuk bidang karir anakku tak. Ayo kamu jadi program designer, ayo. Thank you banget udah sharing pengalamannya. Thank you banget udah senang-senang nongkrong bareng di sini. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan jangan lupa juga kalau suka di like, di share juga boleh. Terima kasih juga untuk para sponsor yang sudah mendukung acara pada hari ini. Sponsornya ada di sini ya teman-teman. Ini dari DAW. Bacanya betul Pak? Desain interior. DAW Studio Desain Interior. Terima kasih juga untuk Kolabora. Ufa ini dari Kolabora. Bagi yang belum tahu, Kolabora ada di Surabaya Barat di Jalan Raya Kupang Indah, gitu ya. Boleh di Google aja, keluar kok. Thank you buat sponsor kita. Terima kasih juga untuk tim yang sudah bekerja sama untuk melangsungkan episode kali ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Chayori, terima kasih untuk Kartika. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. God bless you all, bye. Come on, buddy. You're nothing without your dragon. Attack! Show them what you got, bud. Save him. It's you and me, bud. Always.